Selamat pagi teman-teman semua. Kita akan memulai perenungan pada pagi hari ini dan saya akan membawakan dari Mazmur 23. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dan saya berdoa untuk dan teman-teman juga berdoa dalam hati untuk semua ini ya. Bapa di dalam surga, kami datang ke dalam tahta anugerah-Mu Tuhan. Berdoa untuk perenungan pada pagi hari ini Tuhan tentang Mazmur 23, Tuhan adalah gembala kami. Dan juga kami juga tahu bahwa Tuhan adalah gembala bagi para GKM Tuhan. Orang-orang yang bergumul dengan gangguan kesehatan mental. Tuhan adalah gembala kami yang baik Tuhan. Dan yang memberikan nyawanya bagi kami Tuhan. Tolong supaya pemberitaan ini boleh memberkati setiap baik GKM maupun caregiver yang mendengarkannya Tuhan. Berkati saya yang membawakan, Tuhan urapi pakai, berkati yang mendengarkan diberikan konsentrasi, dan apapun yang mau mengganggu kuasa-kuasa yang lain, apapun kami usir di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah supaya konsentrasi semua boleh mendengarkan firman-Mu dan diubahkan dan dikuatkan oleh firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya akan bacakan dari Mazmur 23 ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan ya, ini mazmur yang sangat indah sekali ya, mazmur yang banyak menghibur orang ya. Dan kalau kita lihat bahwa kitab Mazmur adalah pujian ya, sebuah pujian, psalm. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur ada banyak emosi orang kudus. Yang disebut oleh seorang teolog adalah ini adalah anatomi jiwa manusia. Ada seluruh kekayaan emosi manusia. Dan kalau kita lihat bahwa di dalam Mazmur ini adalah kita lihat banyak menggunakan ilustrasi metafora kayak di Mazmur 23 ini dan Mazmur 1 juga ya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Tuhan adalah gembala dan kita domba. Itu kan metafora ya, atau seperti digunakan seperti puisi dan seperti gitu ya, metafora dan sebagainya ya. Bahasa kayak gini ya, ini beda dengan bahasa proposisi kata-kata gitu, proposisi kata-kata yang kata-kata gitu ya. Ini adalah lebih seperti ekspresi hati dan puisi gitu ya. Dan ini bisa kita kalau mengerti itu adalah indah ya, karena ya dimengerti bukan hanya dengan otak kiri tapi dengan otak kanan juga gitu ya. Jadi kekayaan dari metafora-metafora itu memperkaya gitu. Kita bisa memahaminya dengan rasio, dengan emosi dan imajinasi kita gitu. Seluruh fakulti kita punya keberadaan kita gitu. Nah, kalau kita lihat Daud itu ya, penulis Mazmur 23, dia itu range emosinya itu banyak gitu ya. Dia kaya sekali dalam pergumulan emosi. Bahkan sebelum jadi raja, Raja Daud itu ya, dia seorang gembala. Dia gembala dan dia itu menggembalakan dombanya itu dengan serius, dengan benar-benar serius gitu ya. Bahkan bela dombanya sampai berani mati lawan binatang buas. Kalau ada binatang buas, dia domba juga sedikit ya dia berani lawan gitu. Baik itu beruang ataupun singa gitu ya, dia bisa berani melawan gitu ya. Jadi Daud mengerti bahwa Tuhan itu gembala yang melindungi dan memprotek umatnya. Dalam terang perjanjian baru kita lihat siapa gembala yang mati bagi domba-dombanya, itu Tuhan Yesus Kristus ya. Daud mengerti karena dia terjun jadi pengalaman jadi gembala. Jadi orang kalau yang pernah mengalami sesuatu, dia akan lebih mengerti konteksnya gitu, konteks gembala ya. Nah, Daud juga dalam pengalaman emosinya begitu limpah, dia emosinya begitu kaya gitu ya. Dia bisa mengucap syukur, dia bisa ada pengakuan dosa karena ketika dia juga bukan orang sempurna, walaupun dia adalah man after God, dia pun bisa jatuh dalam dosa ya. Dia pernah berzina dengan istri Uria dan membunuh Uria dan berzina dengan Bathsheba gitu ya. Nah, dia itu dosanya dia. Tapi Daud walaupun demikian tapi kita lihat pengalamannya itu banyak gitu.
pengalaman emosinya banyak, dan kita lihat dia itu banyak stres juga, banyak mengalami stres juga banyak gitu. Dia pernah mau dibunuh, dikejar-kejar Saul dan Absalom anaknya, mau dibunuh mereka. Dia pernah pura-pura pikirannya kacau gitu. Waktu dia stres, waktu dia pura-pura, dia pernah begitu ya. Banyak dia mengalami teror peperangan, bisa ada trauma-trauma juga ya. Walaupun dia seorang yang hebat gitu ya, tapi dia bergumul banyak dalam kehidupan gitu ya, difitnah dan gimana ya sebagainya, dan dia, hidupnya nggak mudah gitu ya. Nah, pada saat itu dia akan melukiskan di dalam puisi itu Mazmur 23 ini, Daud menjelaskan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembala GKM, dan Tuhan mengenal kita, dan kita bisa sebagai domba menurut terang PB bisa dengar suara Tuhan. Tentunya Tuhan berbicara melalui firman dan Roh Kudusnya. Kata Tuhan di sini yang dipakai adalah kata Yahweh, yang berarti adalah Tuhan perjanjian ya. Ada ikatan perjanjian seperti suami istri antara Tuhan dan umatnya, dan kasih setianya itu kekal selama-lamanya. Itu ikatan perjanjian ya antara umatnya. Karena kalau kita lihat di dalam Kejadian 1, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi itu pakai kata Elohim Allah ya. Tapi ketika di dalam Kejadian 2, ketika menciptakan manusia itu pakai Elohim Yahweh gitu ya. Jadi lebih kalau hubungan sama umat itu adalah pakai Yahweh. Seringkali begitu ya. Kalau Elohim itu seringkali lebih kepada alam semesta, dan kita sebagai manusia juga, dan alam semesta semuanya. Nah, kalau kita lihat bahwa karena Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak kekurangan. Kita domba-dombanya, jangan takut provisi fisik dan rohani. Kebutuhan fisik kita dan kebutuhan rohani kita itu Tuhan penuhi semua itu. Dari mana kita tahu? Dikatakan di dalam ayat berikutnya, dikatakan apa? Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Coba bayangkan metafora ini ya. Padang berumput hijau. Ada makanan berarti ya. Dan dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia bawa kita kepada air yang tenang, bukan air yang kacau. Air yang gejolak, yang penuh. Kan air itu kalau di dalam metafora Ibrani itu seperti lambang keotik ya, ke laut gitu ya. Tapi ini air yang tenang, air yang kecil gitu ya, yang untuk minum. Jadi Tuhan bawa kita untuk makan dan minum dan menikmati ketenangan gitu. Ini gambaran kita dipelihara. Kalau Tuhan gembala kita, hidup kita tidak kekurangan, bahkan kelimpahan di dalam berkat Tuhan. Kita ada abundant grace. Apa yang lebih limpah dari limpah? Apa itu yang lebih limpah dari limpah? Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan karena aku cukup. Yang lebih limpah dari limpah itu bukan limpah-limpah lagi, bukan, tapi cukup. Yaitu Tuhan sudah cukupkan kita dalam keberadaan hidup kita. Tuhan akan pelihara kita, itu janji Tuhan. Orang GKM jangan takut, Tuhan pelihara hidup kita. Padang yang berumput hijau, ada makanan, air yang tenang, ada minuman, baik secara fisik maupun secara rohani. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Dikatakan kata menyegarkan jiwaku ini sama dengan Mazmur 19 yang dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Kepakai kata yang sama. Kalau kita lihat bahwa gembala yang baik ini, gembala yang baik, Tuhan gembala yang baik ini, dia menyegarkan jiwa kita seperti firman Tuhan juga menyegarkan jiwa kita gitu ya. Dan kalau kita tahu pribadi yang adalah kita dalam terang PB, gembala yang baik adalah Kristus, dan Kristus juga adalah firman Tuhan gitu. Jadi Tuhan memakai firman Tuhan untuk menyegarkan jiwa kita. Ada terjemahan yang bilang bahwa menyegarkan jiwa itu reviving soul, membuat kita itu revival ya, ada reviving soul gitu ya, membangkitkan semangat jiwa kita ya. Tapi dalam bahasa aslinya kita bisa menangkap nuansa lain lagi. Ada pengertian bahwa di dalam bahasa aslinya bisa dimengerti secara berbalik atau bertobat gitu. Jadi ketika Tuhan menyegarkan jiwa kita itu, Tuhan membawa kita berubah, bertobat. Nah, ini saya jadi ingat ya, di dalam Yesaya 53 dikatakan seperti ini ya. Ada tentang hamba Tuhan yang menderita ya. Dikatakan di dalam Yesaya 53, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nah, seperti itu ya, itu di Yesaya 53 dikatakan bahwa kita sekalian sesat seperti domba. Makanya Tuhan mau bawa kita balik.
Makanya Tuhan membawa kita balik dengan dirinya. Dia berkorban, dia dihina, dia dihindari seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan, dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, kita pun tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Anjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, kalau kita gabungkan ayat itu dengan dari konteks PL yang lain lagi ya. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Dia menuntunku ke jalan benar oleh karena namanya. Segala sesuatu yang Tuhan jalankan itu adalah untuk kemuliaan namanya. Dia bertindak karena namanya. Tapi ketika Tuhan bertindak untuk kemuliaan dia, itu bukan berarti merugikan kita. Karena namanya itu memberkati bagi kita. Namanya itu bisa dipercaya. Alkitab mengatakan bahwa apa? Nama Tuhan adalah menara pertolongan dan orang berlari ke sana dan diselamatkan. Kalau kita tahu nama Tuhan Yesus namanya adalah Yeshua, Allah yang menyelamatkan. Dan dikatakan kalau kita lihat dia menuntunku ke jalan yang benar, Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Allah Bapa mengaruniakan kepada Tuhan Yesus nama di atas segala nama, segala kemuliaan bagi Tuhan. Jadi dia menuntun kita ke jalan kehidupan. Dia menuntun kita ke jalan menuju Bapa ya. Nah ini indah sekali ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini indah luar biasa. Kenapa? Karena kenapa ya? Kalau kita mungkin punya lembah bayang-bayang maut sendiri ya, tiap orang punya lembah bayang-bayang mautnya sendiri ya. Misalnya teman-teman, kalau saya punya lembah bayang-bayang mautnya, saya pernah masuk rumah pemulihan dan rumah sakit tuh sampai 10 kali ya. Itu lembah bayang-bayang maut saya. Tetapi kalau kita sudah melewati lembah bayang-bayang maut, dikatakan di sini ada perubahan nuansa loh di Mazmur 23 ini. Pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia pakai bahasa orang ketiga kan, dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku di jalan benar, dia menyegarkan jiwaku gitu ya. Pakai kata orang ketiga kan ya. Tapi ketika lewat lembah bayang-bayang maut, udah memakai kata ganti orang kedua dan orang pertama seperti hubungan yang dekat. Ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ada kedekatan. Kalau kita setelah melewati pergumulan bersama Tuhan, ketika kita melewati pergumulan lembah bayang-bayang maut, akan berubah. Ketika kita tahu Tuhan cuma teori, kita berubah, akhirnya tahu Tuhan betul-betul menyertai kita. Tuhan beserta kita. Tuhan bersama dengan kita. Itu keindahan yang luar biasa gitu. Apa lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut yang Anda alami, misalnya depresi atau mengalami pergumulan dengan GKM, bipolar, schizofren, traumatik, ataupun social anxiety, atau apapun ya. Apapun pergumulan kita dengan lembah kekelaman kita, itu bisa membawa kita mengenal Tuhan dan seperti hubungan I and thou, saya dan dia gitu. Saya dan engkau. Saat pribadi pertama dan pribadi kedua. Ini indah luar biasa. Teman-teman, dia penghiburan kita. Disertai Tuhan itu penghiburan yang luar biasa. Gada dan tongkat itu adalah senjata untuk melawan binatang buas. Dan juga untuk kalau kita mau mengembara atau mau sesat, kita bisa ditarik oleh tongkat itu gitu ya. Jadi ini adalah senjata untuk melindungi dan menjaga kita tetap aman. Tuhan memproteksi hidup kita. Tuhan memproteksi hidup kita. Tuhan sayang sama kita. Walaupun kita mungkin bergumul dengan GKM, Tuhan sayang sama hidup kita. Nah, teman-teman, dikatakan di dalam Alkitab dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bisa pesta di depan musuh. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ini yang luar biasa. Nah, ini kalau kita lihat engkau mengurapi kepalaku dengan minyak ya. Kalau kita biasa menafsirkan kan ya, jangan-jangan urapan itu kan seperti tafsiran rohani kayak urapan Roh Kudus untuk seorang tugas jadi raja atau imam dengan diurapi gitu ya. Dan bahkan juga Mesias juga Kristus juga kan yang diurapi untuk menjalankan tugas spesifik ya, untuk menjalankan tugas spesifik. Tapi sebenarnya
ini bukan begitu gitu ya. Kalau kita lihat dalam penafsiran historis, urapan minyak ke domba-domba itu ya, itu minyak itu diolesi ke kepala domba itu ya. Sebenarnya itu untuk melindungi mereka dari flight, dari lalat-lalat yang bisa masuk ke kuping, bisa masuk ke kuping dan bisa mengakibatkan domba bunuh diri. Itu betul, itu dalam konteks ancient itu gitu begitu. Dalam konteks ancient itu dipakai seperti itu, mengurapi, dikasih minyak itu supaya domba-domba itu nggak sampai panik kemasukan lalat atau lalat yang mengganggu gitu ya, dan mereka bisa sampai bunuh diri. Nah, ini menarik loh. Menarik kenapa? Karena apa? Tahu nggak lambang dari lalat itu apa? Simbol lalat itu Beelzebul. Coba googling. Beelzebul. Jadi yang membuat bapak setan itu pembunuh itu ya, bapak pembunuh ya, itu yang membuat orang bisa bunuh diri. Makanya ketika kita diurapi sama Tuhan, dilindungi, diberkati sama Tuhan, itu melindungi kita dari hal-hal yang buruk gitu. Supaya kita dilindungi, hidup kita itu begitu berharga, begitu precious, begitu Tuhan sudah tebus kita, hidup kita itu begitu berharga. Makanya kita harus menghargai hidup kita, begitu precious gitu. Dan ketika kita diurapi oleh minyak itu, seperti domba diurapi oleh minyak, kita dijaga dari serangan si jahat kepala kita. Itu mirip ya kalau dalam surat Paulus itu adalah dikatakan bahwa kenakan helmet of salvation ya, ketopong keselamatan ya, supaya melindungi serangan-serangan si jahat ya. Serangan-serangan si jahat itu kepala itu bisa harus dilindungi karena kenapa ya? Pikiran kita kalau diisi sama kita itu kalau diganggu itu diganggu dari pikiran gitu. Makanya helmet of salvation, ketopong keselamatan itu penting gitu. Nah, saya mau lihat lagi adalah dikatakan pialaku penuh melimpah, hidup kita bisa menjadi berkelimpahan. Ketika kita di dalam kehidupan bersama Tuhan, Tuhan bisa membuat kita hidup kelimpahan di dalamnya karena Yesus bilang, aku datang supaya engkau memperoleh hidup, bahkan hidup dalam kelimpahan, hidup kekal juga, dan hidup bersama Bapa gitu ya. Nah, ini satu hal yang indah sekali ya. Dikatakan apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kalau kita belajar dalam bahasa aslinya, kita belajar dari bahasa aslinya, ternyata mengikuti itu bukan pakai mengikuti, tapi pakai kata mengejar. Dikatakan bahwa apa? Kebajikan dan kemurahan akan mengejar aku seumur hidupku. Ada beda nggak kalau kita lihat mengikuti dan mengejar? Beda ya. Kalau mengikuti kan bisa nuansanya pelan-pelan gitu ya. Kalau mengejar itu kayak kita tuh dikejar sama kebaikan Tuhan. Jadi setelah kita melewati lembah bayang-bayang maut, setelah kita melewati lembah bayang maut, lembah kekelaman, akhirnya dibukakan anugerah Tuhan yang lebih besar. Tuhan anugerahnya memberikan kita kebajikan dan kemurahan mengejar kita seumur hidup kita. Ini luar biasa gitu. Ini mazmur yang indah sekali gitu ya. Dan terus Daud bilang, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya teringat di dalam mazmur lain lagi yang Daud bilang, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ini mazmur yang indah sekali. Dan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini ya. Dalam bahasa Inggrisnya ya. To gaze the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Jadi dikatakan apa? Untuk melihat keindahan Tuhan dan untuk mencari Dia di dalam baitnya. Bayangkan coba kalau kita bertemu dengan sang keindahan itu, Tuhan itu sendiri. Hidup kita yang karena dosa, karena kelemahan, karena apapun ya, jadi yang ugly itu ya, bisa ditransform. Karena ketika dikatakan apa di dalam Alkitab, kalau kita melihat kemuliaan Kristus, kita akan ditransformasi dari kemuliaan menuju kemuliaan. Ini janji firman Tuhan, janji firman Tuhan. Dan kita pun akan satu saat akan bertemu dengan Kristus ketika muka demi muka, dan waktu kita kedatangannya yang kedua kali. Dan selama perjalanan menunggu kita kedatangannya yang kedua kali, kita dikejar kasih setianya. Dikejar kasih setianya itu kesetiaan Tuhan ya, covenant love. Seperti kasih suami istri yang nggak pernah pudar dari Tuhan ya, dan mengejar kita gitu. Itu adalah anugerah Tuhan yang indah bagi kita gitu ya. Nah, saya kali ini pada kesempatan doa kali ini, saya akan mau doanya agak beda dikit ya. Kesempatan doa kali ini doanya akan beda dikit, yaitu kita mau doa baca firman. Yaitu doa baca firman itu saya mau sharing begini ya.
dulu saya itu pernah ada kondisi dari waktu saya mengalami depresi berat, saya itu hunghun gitu ya, nggak bisa konsentrasi, bengong gitu ya, nggak bisa sehari-hari itu cuma tidur, bengong, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dan pada saat itu saya sama pendeta Hana Cahya, ibu rohani saya ya, Cang Musu ya, saya dibawa sama dia untuk ke ruang doa dan dia mengajarkan saya seperti ini, doa baca firman. Doa baca firman misalnya begini ya, doa baca firman, kalau firman Tuhan itu Mazmur itu bisa kita doa bacakan misalnya. Misalnya dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Karena Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak kekurangan. Jeffrey tidak kekurangan Tuhan, karena Jeffrey punya Tuhan adalah gembalaku. Misalnya seperti itu. Atau dikatakan misalnya Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan, aku mau dekat padamu Tuhan, dan aku mau berseru padamu Tuhan. Aku mau setia padamu, dan aku mau dekat, dan Tuhan dekat sama saya. Nah, kira-kira begitu, ngerti nggak? Kayak dijadikan dialog. Nanti kalau ternyata itu firman Tuhan itu ya memang bukan saja dimengerti secara hermeneutik dan digali, dieksegesis dan semuanya, tapi bisa juga kita mengatakan firman Tuhan dan didoakan gitu. Seperti kita lihat di dalam Alkitab, Yesus sering mengutip ayat dari Mazmur. Waktu di kayu salib dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku gitu ya. Dia mengutip lagi di mana gitu ya. Dan itu ayat Alkitab itu biarlah ayat hafalan kita itu biar kita gumuli, kita doa bacakan, kita doa bacakan, dan itu ada kekuatan untuk tiba-tiba kita kayak kontak sama sama Alkitab, sama firman Tuhan itu ya. Jadi itu akan rasanya enak gitu. Rasanya kita dikuatkan sama firman Tuhan itu gitu. Dan saya mengajak kita, waktu dulu saya mengalami doa baca gini ya, saya encounter dengan firman gitu. Dan saya bangkit gitu. Saya ada kekuatan gitu. Makanya saya mau ajak kita dalam doa kali ini untuk ini ya, doa baca firman ya. Jadi sebelumnya saya akan sharingkan bentar ya. Saya akan sharingkan ayat-ayatnya dulu ya. Ini sharingnya apa nih? Ayatnya ya. Oke. Saya bawa dalam doa, nanti teman-teman yang mau doanya doa baca firman ya. Jadi doanya sesuai dengan Mazmur 23 gitu ya. Saya coba mulai dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk perenungan firman-Mu Tuhan. Tuhan adalah gembala kami Tuhan. Kami tidak kekurangan apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan adalah gembala kami Tuhan. Kami nggak takut bahaya, kami nggak takut kekurangan Tuhan. Engkau mencukupi kami Tuhan, kebutuhan kami. Engkau mencukupi baik makanan, minuman, dan juga Engkau juga menyediakan keselamatan bagi kami Tuhan, membawa kami bertobat. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, supaya kami boleh berdoa mengungkapkan isi hati kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, dan memakai setiap kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk sekali lagi Tuhan, untuk firman-Mu. Dan sekali lagi, kiranya teman-teman yang mau berdoa, silakan boleh berdoa dengan Mazmur 23.